Wedes, balik lagi bersama kita di channel Pengangguran Bersahaja. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe dari kalian dapat membantu mengurangi angka pengangguran di negara kita. So, pastikan kuota kalian cukup agar bisa nonton sampai habis. Makanya subscribe bacaan bokir lagi gula juga terang. Dulu waktu kita TK, Bu Guru pernah bilang kalau kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Kasih ibu. Namun apa jadinya kalau kasih ibu tak seperti lagu karangan SM Otar yang diajarkan di TK-TK dulu? Kira-kira itulah yang akan kita bahas di film hari ini, yang berjudul Mother. Film yang rilis di Netflix bulan November kemarin menggambarkan kisah toxic relationship antara ibu dan anak. Film garapan Tatsuri Amori ini kabarnya dibuat based on true story pada sebuah kejadian tahun 2014 di Jepang. Masami Nagasawa yang berperan sebagai seorang ibu sukses membuat penonton menjadi emosional. Bahkan juga membuat kita kebingungan mencari tahu apa maunya dia seiring berjalannya film. Daripada kelamaan, mending kita langsung aja mulai ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seorang anak laki-laki yang bernama Shuhei dan ibunya yang bernama Akiko. Shuhei ternyata bolos sekolah. Bukannya marah, Akiko yang ternyata juga bolos dari pekerjaannya malah mengajak anaknya untuk pergi ke kolam renang. Scan pun berganti. Shinjo. Oh iya. Skin ya? Sin. Oh iya, sin. Scene pun berganti. Akiko dan Shuhei pergi ke rumah orang tuanya. Akiko bermaksud untuk meminjam uang kepada ibunya. Namun karena Akiko sudah berkali-kali meminjam uang dan tidak pernah dikembalikan, ibunya tak memberinya uang sepeser pun. Akiko yang marah sampai melemparkan gelas yang ada di depannya. Kemudian Akiko pergi ke tempat judi bersama Shuhei. Di sana, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Singkat cerita, laki-laki tadi dibawa pulang ke tempat tinggal Akiko. Laki-laki itu bernama Ryo. Roy. Rio, Oh iya. Keesokan harinya, Akiko berencana pergi bersama Ryo selama beberapa hari ke depan. Shuhei yang tinggal sendirian dititipkan oleh Ujita yang merupakan pejabat kota. Ujita yang tertarik dengan kemolekan janda anak satu ini terpaksa mengiyakan ajakannya. selama Akiko pergi, Ujita memberinya bahan makanan. Namun karena di rumahnya gasnya habis, Shuhei terpaksa ngadu mie. Lalu tiba-tiba ibunya telepon dan malah meminta anaknya untuk mengirimkan uang. Katanya kalau tidak bisa mengirim, aku tidak bisa pulang, kata Akiko. Padahal Akiko tengah berpesta dengan Ryo dan om-om lainnya. Shuhei pun mengirimkan sejumlah uang yang ia punya ke ibunya. Nah kok tak cilik didet des. Jadi si Shuhei ini kan setiap bulannya dijatah sama bapak kandungnya. Jadi setiap bulan itu punya uang tuh si Shuhei. Tapi malah dibuat via ibunya. Mbak. 6 hari kemudian Akiko dan Ryo pulang. Shuhei kemudian bercerita bahwa Ujita tak membawanya pulang ke rumahnya. Katanya karena dia bukan anaknya. Hal ini lantas membuat Akiko marah karena Ujita telah berjanji untuk merawat anaknya selama ia pergi. Lalu Akiko, Shuhei, dan Ryo bersekongkol untuk mencoba memeras Ujita dengan mengancam. Mengarang bangsat. Emang ngancamnya ngarang? Iya. Ngarang jenenge film, Cok. Lah yo. Kan anjing. Tapi based on true story gitu. Dengan mengarang cerita bahwa Ujita telah melakukan pelecehan terhadap anaknya, yaitu Shuhei. Shuhei yang penurut hanya bisa mengikuti arahan dari ibunya. Akiko mengancam akan mencoba melaporkan ke kantornya apabila Ujita tidak memberinya uang. Ujita yang takut reputasinya hancur terpaksa memberikan sejumlah uang kepada Akiko. Namun karena terlalu lama mengambil uang, Ryo memasuki kamarnya dan baku hantam pun terjadi. Ryo tak sengaja menusuk Ujita. Mereka pun ketakutan dan akhirnya
memutuskan untuk pergi keluar kota agar menghindari dari kejaran polisi. Di sini, mereka hidup seadanya dan hanya makan dari sisa makanan dari tempat Rio bekerja. Singkat cerita, Akiko mendapat kabar dari ibunya bahwa Uchita tengah mencarinya. Mendengar hal tersebut, Akiko merasa gembira karena ternyata Uchita belum meninggal. Dan Uchita tak melaporkan kejadian yang lalu ke polisi. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Namun, sebelumnya Rio diam-diam mencuri sejumlah uang di tempatnya bekerja. Lalu mereka pun kabur. Bangsat emang Rio ini. Rio lo. Daftar tentara ra ketompo kok ya. Ferdian, Cok. Salah. Bagian. 10 hari kemudian, uang hasil curian tadi digunakan untuk bersenang-senang di sebuah hotel mewah. Akiko dan Rio tampak bahagia menikmati uang haram tersebut. Namun sebaliknya dengan Suhei, ia tetap konsisten dengan ekspresi yang datar sejak film dimulai. Di malam harinya, Akiko merasa senuknya ingin dibuai. Mendengar desahan ibunya, Suhei yang tanggap langsung pergi meninggalkan mereka. Dan Pergadaian pun. pergedelan. Oh, Perkedel, Cok. Anjir, pergedelan anjing. Dan pergedelan pun berlangsung dengan kusuk dan nikmat. Suhei akhirnya tidur di batap dengan senandung lirih nyanyian dari ibunya. Merdu banget suara mbok nih. Keesokan harinya, persediaan uang mereka habis. Akiko mencoba menggoda Akagawa yang merupakan petugas sekaligus pemilik hotel. Katanya, kau bisa mengintai kamarku kapan saja. Scene pun berganti. Di sini Suhei tengah bertemu dengan seorang laki-laki. Ia adalah ayah kandungnya. Jadi Suhei meminta sejumlah uang. Ternyata ibunya yang telah menyuruh untuk melakukan semua ini. Karena uang pemberiannya tadi tak cukup, Suhei disuruh ibunya untuk menemui bibinya. Namanya Kaeda atau adik kandung dari Akiko. Namun bibinya tak memberikannya karena ia tahu pasti itu ulah Akiko yang menyuruhnya datang ke sini. Dan ternyata benar. Saat keluar, Kaeda melihat Akiko di luar rumahnya. Kaeda geram karena melihat kakaknya sedang memperalat anaknya sendiri untuk kepentingan pribadinya. Kaeda akhirnya melemparkan uang ke muka Akiko. Malam harinya Rio dan Akiko bertengkar hebat. Jadi saat itu Akiko hamil. Namun Rio tidak menerima bayi itu sebagai anaknya dan malah menyuruh Akiko untuk menggugurkan kandungannya. Melihat ibunya dipukuli, Suhei pun mencoba melindunginya. Akhirnya, Rio memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Setelah keributan reda, Kagawa datang ke kamar Akiko. Suhei pun disuruh ibunya untuk keluar membeli bir. Dan mereka pun bermain kuda-kudaan. 5 tahun berlalu. Iki kan Cok. Oh, yo main intro. Ya wis lah kan. Yo, ayo wis. 5 tahun berlalu. Suhei kini telah tumbuh dewasa. Dan adiknya kini telah lahir, namanya Fuyuka. Mereka kini menjadi gelandangan. Saat Suhei, Fuyuka, dan Akiko tidur di pinggir jalan, ada seorang wanita yang menghampiri mereka. Ia adalah orang yang membantu kegiatan sosial yang bernama Aya. Selain itu, ia juga memberinya tempat tinggal yang layak dan menawarkan sekolah gratis kepada Suhei. Hari demi hari berlalu. Saat Suhei dan Fuyuka di rumah, mereka mendengar ada orang yang menutup pintu. Ternyata itu adalah Rio. Tanpa rasa bersalah, Rio malah menyuruh Suhei untuk membelikan makanan. Tak lama setelah itu, Akiko pulang. Akiko pun terkejut karena melihat Rio ada di rumahnya. Dan Akiko pun marah besar kepadanya. Bikin joget-joget malah Cok, Rio nih. Rio ya. Bali-bali, bar ngetengi tinggal lunga. Balik meneh joget-joget mah. Serupan. Tenan Cok, kaya jamet ngono kae Cok. Nak menggong-menggong lo deh. Suaranya gue ada li. Entah apa yang terjadi, mereka menerima kembali keberadaan Rio dan mereka hidup bersama lagi. Scene berganti saat Rio hendak membeli minuman, ia tak sengaja melihat Akiko sedang bermesraan dengan kakek-kakek. Rio yang cemburu lantas memukuli Akiko. Ayah yang melihat kejadian ini mengajak Suhei dan Fuyuka keluar dari rumah. Di sini ayah bercerita bahwa dulu ia tumbuh di lingkungan yang hampir sama dengan Suhei. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di panti asuhan. Dan karena itu juga ia kini menjadi pekerja sosial.
Keesokan harinya, Akiko hendak pergi ke kantor tenaga kerja untuk menjadi TKW. Ia akan berpura-pura sedang mencari pekerjaan supaya dapat bantuan sosial. Dan saat itu juga Suhei disuruh untuk berhenti sekolah agar bisa menjaga adiknya. Beberapa saat kemudian, ayah datang. Ia membawakan buku untuk Suhei. Namun saat Akiko datang, ia malah marah ke ayah dan membuang bukunya keluar rumah. Di sini diperlihatkan bahwa keluarga ini akan pergi dari rumah. Karena ternyata Rio terlilit utang dan rentenir akan segera datang ke rumahnya. Singkat cerita, Rio akan menjaga mereka untuk kedua kalinya. Katanya, jika mereka terus bersama, keselamatan mereka juga akan dalam bahaya. 6 bulan kemudian Suhei mendapat pekerjaan. Dan untungnya memiliki bos yang cukup baik. Namun lagi-lagi Akiko memanfaatkan anaknya untuk keperluan pribadinya. Si Akiko ini hobi berjudi. Saat jatah uangnya habis, ia menyuruh anaknya untuk meminjam uang dan tak segan untuk menyuruhnya mencuri barang milik bosnya. Di sini diperlihatkan Suhei tengah mencuri. Dan Dadalah konangan. Dijarak we, poles biasa ya Akiko ya. Suhei cok sih mah. Oh iya. Lah kan sengkon Akiko des. Suhei akhirnya dibawa ke hadapan ibunya. Bosnya kemudian memarahi Akiko karena telah menyuruh anaknya mencuri dan tidak menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Berhubung di film tidak disebut namanya, maka si bos kita panggil aja Lek Jupun. Jepun. Oh Jepon. kok elek men jenenge, Cok? Soalnya persis karorane. Joko lah wis. Ya wis Joko, Lek Joko. Lek Joko pun enak-enak. Opo sih? Hei, tak cecek tanganmu gue. Saya menang-menang. Biar lebih enak jelasinya. Apa sih? Bisa dipotong, Cok, matamu. Kenalin anjing. Oke. Berhubung di film tidak disebutkan namanya, maka si bosnya ini kita namai Lek Joko, ge. Joko, biar lebih enak jelasinya. Nah, Ngono masuk Cok. ngono. Setelah kejadian itu, Joko kini menjadi iba ke keluarga Akiko. Sehingga Akiko kini telah diberi pekerjaan. Lek Joko ini kebetulan adalah seorang duda. Dan saat bekerja, kebiasaan Akiko yang binal sejak dini muncul kembali. Ia pun menggoda Lek Joko. Berhubung Lek Joko ini sudah lama tak membuai, ya dia mau aja. Dan adegan pergedelan pun dipertontonkan. Pergedelan coba. Bosannya emang jambu. Terus ngomong terus getel ae. Setelah puas dengan burung Lek Joko, tiba-tiba Akiko mendapat pesan dari Rio. Katanya, aku harus membayar 500.000 yen besok, atau mereka membunuhku. Dan seperti biasa, Akiko menyuruh anaknya untuk mencuri uang milik Lek Joko. Dan setelah mendapatkan uang, mereka pun kabur. Kini mereka kembali menjadi gelandangan. Karena uang hasil curiannya nggak cukup, Akiko punya rencana untuk membunuh orang tuanya dan mengambil hartanya. Karena hanya itu cara mendapatkan uang dengan Cepat. karena tulisannya, Cok. Tipe, ya wis ditambah dewe. Dan lagi-lagi ia menyuruh anaknya. Singkat cerita, Suhei pergi ke rumah neneknya. Awalnya Suhei cuman ngobrol seperti biasa. Dan saat mendapat kesempatan, kakek dan neneknya pun berhasil terbunuh dengan sekali ultimate. Bus. Ngeri. Suhei dan OP saiki. Mulane saiki mlebu list band ning rank to. Suhei. Suwe. Gembare Alucard. Kembali alukan. Kabar kematian ini telah menyebar ke berbagai media dan akhirnya Suhei dan Akiko ditetapkan sebagai tersangka. Saat proses interogasi, Akiko tak mengakui bahwa ia dalang dibalik kasus pembunuhan dan perampokan ini. Dan di satu sisi, Suhei mengaku bahwa ia melakukan semua ini atas kemauannya sendiri. Sehingga Akiko dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dengan masa penanggungan 2 tahun dan Suhei 12 tahun penjara. Di akhir film, terlihat ayah tengah menjenguk Suhei. Di sana, ayah menanyakan kenapa selama persidangan Suhei tak mengatakan yang sebenarnya. Sehingga kini, Suhei ditahan selama 12 tahun. Dan Suhei menjawab, katanya, karena aku cinta ibuku.
Apakah hal buruk jika aku mencintai buku? Dan cerita pun tamat. Ya, pendapat kita setelah nonton film ini sih, kami secara pribadi cukup ke-trigger ya. Ya. Karena sosok ibu di film ini jauh berbeda dari ekspektasi ibu secara realita. Wah, Emang piye cuk realita? yo kasih sayang lho, Cok. Pada umumnya. Pada umumnya. Nah, ngono. Karena seperti yang kita tahu bahwa ibu terkenal dengan image kasih sayangnya. Tapi di film ini bisa dibilang bukan kasih sayang, tapi malah sebagai sumber masalah. Ya iya cok, si Akiko iki kan kerjaane mbur judi, sebat, utang, ngewek, Gedel. maling. Ya pokoknya ya kriminal ngono kae lah. Intine ya wis ya Bangsat pokoknya ya. Bangsat Terutama Rio. Rio. Rio karo Ferdian karo Joko. Joko. Bebek. Menurut kita film ini cukup dark ya, dan gak rekomen buat kalian yang punya masalah broken home. Karena mungkin setelah nonton film ini kalian malah menjadi stres dan tidak mendapatkan solusi. Ya, betul. Ya, sebagai penutup kita punya pertanyaan nih buat kalian. Apa gitu pertanyaannya? Jajal tapi andelok. Nih, si. Cangkemeh ngomong apa andelok. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, tapi ibunya masuk neraka, apakah kita masuk surga? Wow alam lah cok, emang gue duwe tiket swarga. Guyu tuh, Cok. Guyu cok mesake kancane guyon. Oh, anjing. Kalah gitu cok. Tau kira ngelawak dene. Ya yang buat kalian yang tahu silahkan komen di bawah ini, tapi karena yang nonton paling sedikit jadi ya komen aja lah Komen pokoknya intinya komen ya. Komen, kowe ora komen awas. Arep kowe komen bajingan jancuk nyocot-nyocote dhewe ora apa-apa, sementing komen wis pokoke. Sementing komen nonton karo subscribe wis seneng aku. Seneng aku. Ya wis ngono wae lah. Ngono wae ya. Ya. Apa yang tambahan ke? Ora ono wis. Iya, kowe goblok kok. Matamu. Yo, saya Yunan. Saya Amin. Saya Tri. Kita semua Pengangguran. See you.